Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa yastahilu alaihi ta'addudu fi dhati wa sifati wa kaunu ghairihi ta'ala mu'assiran fi fi'lin minal af'ali ay fayastahilu an yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun fi fi'lin minal af'ali, dan mustahil atas Allah oleh berbilang-bilang pada zatnya, pada sifat-sifatnya dan keadaan selain Allah, yaitu memberi bekas pada perbuatan daripada segala perbuatan, yakni maka mustahil bahwa ada bersama Allah di alam raya ini yang memberi bekas pada perbuatan daripada segala perbuatan. Ini benar. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan, ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak akan sah sebelum mengenal siapa yang disembah. Oleh karena yang namanya ibadah, apa itu sholat, puasa, zakat dan seterusnya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah Allah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya itu? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu, saudara, melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib kita ketahui satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 6-nya adalah wahdaniyah, bahwa Allah itu esa itu satu tidak berbilang, esa itu satu bukan 1/3, esa itu bukan satu hasil penyatuan unsur yang banyak. Karena itu malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan sifat wahdaniyat pada berbicara sifat mustahil Allah
lawanan wahdaniyah. Wa yastahilu alaihi ta'addud. Mustahil Allah tidak punya sifat wahdaniyah. Akal sehat tidak terima kalau sampai Tuhan itu tidak esa. Orang yang punya akal, akalnya waras, sulit menerima dengan akal gharizinya bahwa Tuhan itu tidak esa. Tidak esa itu bahasa Arabnya ta'addud, berbilang. Tuhan tuh banyak, enggak diterima oleh orang yang punya akalnya sehat. Ada Tuhan engkong, Tuhan nyai, Tuhan encu, begitu, Tuhan bini, gitu, Tuhan baba, begitu, Tuhannya, Tuhan entong, anak. Sulit diterima kalau orang akalnya sehat. Mesti satu, esa. Sulit diterima oleh orang yang akalnya sehat. Kalau bahasa orang Betawi, ilokan. Tuhan tidak esa. Gambarannya saudara, berbilang pada zat, umpama tuh ada jalan tol tuh, jor, mobil ngebut banget, pakai zigzag ke kiri, tengah, kanan, kebut banget. Katanya yang nyopir 3, yang nyopir ada berapa? Ada berapa? 3. Tuh orang ngomong begitu tuh, kita anggap bener apa miring? Kenapa? Kenapa? Sulit dimengerti. Itu mobil cuman ada 1, yang nyopir 3, sulit. Kudu yang nyopir 1. Andai benar 3, bagaimana kira-kira? Ya, bagaimana kira-kira? Ini kedengaran apa kagak ya? Halo, kedengaran apa kagak ini? Loh, bagaimana kalau 3? 3-nya nyupir, bagaimana? Bagaimana kira-kira? Berantem gimana? Gimana kira-kira? Kacau. Yang satu pengen kiri, yang satu pengen kanan, yang satu pengen lurus. Ini mau jalan bagaimana? Yang nyopir satu, yang mandu 2 aja udah stres. Kiri bang, atau kanan bang, itu yang nyopir 1. Ini yang nyopir 3. Jadi bener apa kagak tuh? Dunia ini ada berapa ini dunia? Ada tuh, yang nyupir berapa? Katanya 3, ada baba nyupir, enyak juga, mentong. Bener apa kagak tuh? Lah salah, mesti 1, enggak bisa 1 yang nyupir, mustahil 3, 4, 5 mustahil. Wa yastahilu alaihi ta'addud fil dzat. Mustahil Tuhan itu berbilang pada zatnya, banyak Tuhan tuh, banyak tuh, mustahil. Maka Quran bilang qul huwallahu ahad.
Innama ilahukum ilahun wahid. Enggak bisa. Tuhan tiga, enggak bisa. Atu. Zatnya. Tuhan yang di Mekah sama Tuhan yang di Simpruk beda apa sama? Sama. Beda apa sama? Sama. Tuhan yang di masjid sama Tuhan yang di rumah beda apa sama? Hah? Beda apa sama? Sama. Namanya Allah. Tapi ngapa sholat di masjid mau rapi, di rumah pakai kaos oblong jadi? Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Enggak ngaji. Tuh, emang Tuhan yang di rumah beda? Loh, ngapa diperlakuannya beda? Ini tauhidnya belum lempeng. Kan Tuhannya sama. Sama. Kita dagang untung. Siapa yang membuat untung? Siapa yang membuat untung? Allah. Allah. Yang membuat kita rugi? Hah? Hah? Yang membuat untung, membuat rugi? Kita. Emang ada yang pengen buat rugi? Hah? Loh, katanya kagak. Yang membuat dagang kita untung siapa? Yang membuat dagang kita rugi? Hah? Siapa? Allah. Yang membuat dagang kita untung Allah. Yang membuat dagang rugi Allah. Takdir tuh ada yang baik. Perbuatan Allah tuh ada yang kurang baik, kurang enak sama kita. Itu semuanya datangnya dari Allah. Yang membuat dagang untung? Yang membuat dagang untung? Hah? Allah. Yang membuat dagang rugi? Ketika dagang untung, girang nggak? Kenapa girang? Hah? Hah? Karena siapa yang ngasih untung? Allah. Jadi kalau dagang untung tuh girang nggak? Kenapa girang? Iya, yang membuat dagang untung Allah, yang membuat dagang rugi. Jadi kita seneng gak sama Allah? Kenapa? Ngasih untung. Jadi yang ngasih untung siapa? Allah. Yang ngasih rugi? Nah, yang ngasih rugi siapa? Majuanlah duduk yang ngaji mau biar paham ini. Yang ngasih rugi siapa? Allah. Seneng gak kita sama Allah? Ini yang bener nih. Berarti kita belum rapi, tauhidnya belum duduk. Dia yang ngasih untung Allah, yang ngasih rugi Allah. Ya kita kudu redho sama ketentuannya. Yang ngasih sehat, yang ngasih sehat, seneng nggak? Sama siapa? Kenapa ngasih sehat? Yang ngasih sakit? Allah. Seneng gak sama Allah? Yang bener nih. Kudunya seneng gak? Kudunya kenapa?
Kenapa? Hah? Hah? Itu bagaimana? Tuhan itu ada berapa? Satu. Segalanya dari yang satu. Yang ngasih untung Allah, yang ngasih rugi, yang ngasih sehat, yang ngasih sakit. Kita dikasih sakit, seneng nggak? Ame siapa? Ame Allah. Begitu, ame Allah. Kita sakit. Siapa yang ngasih sakit? Seneng nggak? Ini yang bener nih. Kudunya seneng. Kenapa? Dari Allah. Kita jangan keluar ngomongin Allah, jangan ngomongin yang lain. Ini ngaji tauhid masalahnya. Yang ngasih kita sehat Allah. Seneng nggak? Kenapa seneng? Allah. Ketentuannya. Yang ngasih kita sakit siapa? Allah. Seneng nggak? Ini yang benar nih. Kudunya tuh, jangan keluar tuh. Kalau kita yang ngasih kita sakit siapa? Allah. Seneng nggak? Kudunya seneng. Kenapa? Dari Allah. Dari Allah. Kalau seneng baru bakal ngegugurin dosa, bakal macem-macem. Itu dari seneng ketemu hikmah. Begitu. Tuh kayak begitu. Orang muji kita. Siapa tuh yang menyebabkan mulutnya muji kita? Hah? Allah. Bayar nggak kita sama dia? Keluar duit nggak? Kagak. Ada orang nyela kita. Tuh siapa tuh yang gerakin mulutnya nyela kita? Bayar nggak kita? Keluar duit nggak? Marah nggak? Kenapa kudunya enggak? Allah. Tapi nyatanya kenapa marah? Kenapa marah? Belum lempeng tauhid. Ini bener apa kagak ini? Ini ngangguk-ngangguk, ini paham apa ngantuk? Biar jelas. Begitu. La huwa nafi' huwa dhar la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mananta wala radda. Tidak ada yang bisa nolak ngalang-ngalangin sama ketentuan Allah. Kadang enak, kadang kagak sama kita. Itu semuanya dari Allah. Karena Tuhan itu satu. Yang ngasih warung temen kita laris siapa? Yang ngasih warung kita rugi Allah. Ngapa marah sama dia? Pasti ngedukunin gua sampai warung gua sepi. Kenapa tuh bisa ngomong begitu tuh? Belum lempeng tauhidnya. Nggak ada. Semuanya Allah. Sakit Allah udah alhamdulillah ya. Ngapa lu sakit alhamdulillah? Kalau sehat ke Tegal Rotan lagi, Tegal Rotan. Kalau nggak ke Hailai. Gitu udahlah, gara-gara sakit Kal Ma'ruf. Begitu. Jadi disyukuri aja. Diterima aja orang dari Allah. Cuman cara menerimanya beda. Kalau kita rugi terus berikhtiar, itu namanya cara menerima, bukan pasrah. Beda. Begitu. Duit kita dijambret orang, diem aja, udahlah Allah ini. Ya, miring. Ikhtiar dulu, lawan. Kalah kita, udah. Baru balikin ame. Oh, sakitnya berobat. Begitu.
Ini nyengir ngerti apa kagak ini? Ngerti. Ini kita harus paham. Allah itu esa pada zatnya. Mustahil 2, 3. Jangan dikata teman kita yang membuat laris tuh warungnya, bukan Tuhan kita. Kalau teman kita warungnya laris, kita tangisi juga malam. Ame Allah, orang Tuhan kita juga. Begitu. Begitu. Jadi kita nggak bingung mikirin itu. Tuhanku esa, dialah Allah. Tuhan tidak akan menelantarkan diriku. Begitu. Bisa nggak ngomong begitu tuh? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita coba biar mantap di hati. Tuhanku esa, namanya Allah. Tuhan tidak menelantarkan diriku. Tanamin di hati, enggak terlantar hidup kita. Jangan kita ngandelin otak kita, nggak bisa, berat. Begitu. Ini zaman kayak begini, jangan salahin zaman. Begitu, zaman lagi disalahin, menitan zaman yang disalahin. Begitu, nggak usah salahin zaman. Diri kita mau di zaman manapun, hubungan sama Allah terus. Orang Tuhan kita esa, zatnya esa, nggak ada dua. Jangan bingung. Dalam hidup enak, Tuhan satu, Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu kalimat yang amat sangat agung. Tulisannya pendek, kata-katanya 4. La ilaha illallah. Namun maknanya luas, kandungannya melaut, mutiara di dalamnya banyak. Asal kita terhubung terus dengan la ilaha illallah, jangan lepas. Orang segalanya Allah, segalanya Allah. Ini penting. Wasifat, mustahil Tuhan memiliki sifat banyak pada yang sama. 2 kudrat, 3 kudrat, mustahil. Mustahil juga ada makhluk memiliki sifat kayak Tuhan, enggak ada. Dan esa pada perbuatan, mustahil ada makhluk punya kekuatan seperti kekuatan Tuhan, enggak ada. Makhluk bisanya ikhtiar. Dokter enggak ada yang bisa nyembuhin. Dokter bisanya ngobatin, bukan yang nyembuhin Allah. Dokter nyareat, ngobati. Yang membuat pinter bukan kiai, Allah. Kiai mau nyareat doang, ngajar dibolak-balik, diputer-puter biar ngerti, itu usaha. Tapi yang ngasih paham ya kiai, bukan. Yang ngasih paham ya Allah. Makanya Nabi bilang thalabul ilmi faridatun, ngaji wajib, pinter kagak wajib pinter. Yang wajib belajarnya, nih usaha. Nyari duit itu wajib, dapat kagak wajib. Bisa untung, bisa rugi, ya Allah punya keputusan. Barang udah depan mata, gagal lagi, ya bisa aja. Terserah Allah. Muanya Allah. Orang Allah esa.
Enggak ada makhluk yang punya kekuatan. Begitu tuh. Mengata makhluk punya kekuatan, bisa sirik. Batu ini nih yang membuat dagang untung, batu ini keluar dari Islam. Kalau batu membuat untung, kagak. Enggak ada makhluk yang punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu hanya Allah. Begitu. Tapi batu itu ada khasiatnya, ya ada. Boro batu nasi aja ada khasiatnya. Apa khasiat nasi? Ya kenyang. Percaya enggak? Sirik. Ya kan kagak. Enggak apa-apa khasiat. Orang apa aja di dunia ada manfaatnya. Begitu batu. Begitu. Nah ini batu ini khasiatnya apa? Ini hebat yang saya pakai nih. Enggak perlu dicelupin di gelas kayak batu-batunya teman-teman kita, enggak. Ini ente seret, lihat aja batu aneh, minum airnya, hilang. Enggak perlu dicelupin. Tuh hebatnya. Jadi enggak usah, enggak nuhanin makhluk, enggak. Jangan nuhanin duit, jangan musingin duit. Yang dipusingin Allah, pencipta segalanya. Jangan musingin dunia, jangan. Allah aja udah. Allah. Kalau kita punya waktu buat mancing ada, nongkrong di warung kopi ada, nonton TV ada, buat ngaji kagak ada. Itu bukan gak ada taufik, bukan. Tapi karena Allah nggak suka kita duduk di tempat yang baik. Bukan gak punya waktu, bukan. Waktu ada, Allah nggak mau, nggak suka. Maka karena Allah nggak suka, nggak dikasih. Begitu. Maka bersyukur kalau kita mau duduk di majelis ilmu tuh, alhamdulillah. Apalagi banda maghrib sampai isya, alhamdulillah. Apalagi malam Jumat, udah paling untung. Enggak ada bandingannya antara maghrib dan isya, lebih-lebih malam Jumat. Begitu. Seminggu kita duduk di masjid, minggu 6 hari, tapi Jumat enggak, sama Jumat aduh enggak kelawan. Enggak kelawan. Saking agungnya ikhya'u ma bainal insya'aini fi lailatul jumu'ah. Allah. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Yang membuat kaya Allah, yang membuat miskin pokoknya Allah aja. Kesenangan dari Allah, kesusahan dari Allah, Allah aja. Itu Tuhan kita. Jangan kalau susah Allah, kalau seneng emang gua mah dari dulu juga udah turunan seneng, begitu. Ini nggak bener. Dia pinter, emang gua mah turunan pinter, kagak. Allah, semuanya Allah. Maka siapa yang pengen seneng, deketi. Siapa orang yang pengen dunia, deketi Allah. Siapa yang pengen dagangnya untung, deketi. Siapa orang yang panennya pengen jadi, deketi. Segalanya Allah. Tuhan kita satu. Doa, nyareat doa. Kayak kemarin pilpres, yang nyalon 3. Yang nyalon ada berapa? 3. Doa enggak tiga-tiganya? Pengen apa? Jadi apa? Yang Allah jadiin berapa? Iya, emang begitu. Kalau enggak jadi ya sudah. Begitu. Itu namanya percaya sama takdir. Begitu ya sudah. Begitu. Berarti mungkin bagus kita bukan di situ. Kalau jadi mungkin bagus kita ada di situ. Karena kita punya garis berbeda-beda. Garis tangan kita aja nggak ada yang sama. Itu menunjukkan rezeki kita berbeda, nggak ada yang
nggak perlu ngiri. Hidup bukan perlombaan yang kudu saingan. Begitu hidup ini kita berjalan menuju kepada Allah yang Ahad. Karena itu jangan punya pikiran ada makhluk hebat, nggak ada. Semua nggak ada yang hebat. Ada orang ngaku saya jagoan hebat, ya Allah, pulang dari kebon, pulang ke rumah sama bini diomelin merengkat. Tahu merengkat nggak? Tahu merengkat nggak? Loh, itu jagoan. Kagak. Begitu. Belum sama sakit gigi, biar kata jagoan, nangis. Begitu. Jadi nggak ada yang hebat. Yang hebat itu Allah. Maka balik kita sama Allah, banyakin sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu kalimat la ilaha illallah disebut kalimatut tauhid, kalimat mengesahkan Allah, kalimat hati mengata Tuhan itu esa. Dan la ilaha illallah itu, saudara, betapa luasnya kandungan di dalam la ilaha illallah, sehingga kalimat syahadat ini atau disebut miftahul jannah, la ilaha illallah, memiliki tuntunan yang harus direalisasikan dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak boleh ada yang memperhambaku kecuali hanya Allah. Lalu ngapa mau nuruti hawa nafsu? Masalah. La ilaha illallah, tidak boleh menguasai diriku kecuali Allah. Tapi mengapa kekuasaan dan jabatan serta duit mengatur-ngatur diri kita? Ada masalah pada tauhid kita. Hidup biasa aja. Jangan ada duit tampil gagah, nggak ada duit, ya Allah, kucel, dekil. Itu nggak ngerti tauhid. Begitu, coba aja Anda baju compang-camping, dekil, kumel, pakai sendal cepit merek Swallow yang bawahnya pakai peniti, bawahnya tuh, pergi ngelamar kerja di Sudirman Tamrin, diterima nggak kira-kira? Lah kagak, kesusahanmu ditunjukkan sama makhluk. Allah nggak ridho, makhluk pun nggak ridho. Jangan pakai jas, dasi, sepatu yang keren, begitu nyenteng map. Itu orang seneng, bukan nyari pekerjaan, tapi enggak ditunjukin kesusahannya. Hidup begitu. Jangan dibiasakan, mohon maaf, sedekah penyakit. Ini yang membuat susah nih. Saya menjadikan rumus itu. Allah tidak senang makhluknya sedekah penyakit, enggak demen. Jangan sekali-kali sedekah penyakit. Menjamu orang dengan penyakit, Allah enggak senang. Ini rumus hidup. Kalau saudara pengen senang, pengen kaya, duitnya banyak, jangan sekali-kali sedekah menjamu orang penyakit. Bagaimana itu? Ada orang main ke rumah kita, kan tamu. Tamu itu bawa apa tamu datang? Bawa rezeki, baik. Tamu bawa rezeki.
Jangan tamu bawa rezeki yang kita jamuin nama dia penyakit. Gimana bang kabarnya? Aduh ampun banget kaki saya ini ya. Belakangan ini kotek-kotek. Itu namanya sedekah. Penyakit menjamu orang. Keluhan itu. Allah nggak demen. Alhamdulillah sehat. Nantinya jadi sehat. Jangan diobrolin. Kalau mau penyakit didongengin sama dokter, diizinin oleh agama. Jangan sama semua orang. Jangan. Ada orang main ke rumah kita. Waduh, Pak Ustadz, dagangan hari ini payah. Kata Ustadz, gua datang nih bukan mau minta sumbangan. Tuh, jadi payah beneran. Jangan sekali-kali menjamu orang dengan penyakit. Jangan dongengin penyakit. Saya nih kalau ngaji libur pasti bakal bilang satu dan lain hal. Orang nggak boleh tahu. Taunya seneng aja siapa. Jangan tahu. Itu mau meriang dikit aja bikin status begitu. Orang sumpahin kata yang benci sama dia, ya Rob dikit amat, mampus beneran. Ulah siapa? Ulah kita yang enak aja. Jangan, nggak bakalan subur hidup yang menunjukkan kesusahan. Jangan, walaupun kita susah nggak boleh kita tunjukkan kesusahan. Hanya boleh malam jam 3 tunjukin susah kita ama Allah boleh. Begitu hidup. Jangan kalau kesusahan kita diunjukin nama makhluk Allah gedek tambah susah. Emang dia bisa ngilangin susah? Kata Allah, kan Tuhan itu satu. Kamu bilang Esa malam Jumat kamu udah ngaji wahdaniyat, yang membuat senang aku, susah aku, kenapa enggak lari ke aku? Kata Allah. Banyak ngeluhnya sama Allah malam melek. Banyakin baca la ilaha illallah. Begitu. Tiada Tuhan yang mengatur aku kecuali Allah. Ngapa duit ngatur kita? Ngatur nada bicara kita. Ini bermasalah pada tauhid. Begitu. Maka tiada Tuhan yang bisa ngasih senang Allah. Orang-orang sufi itu zikirnya la ilaha illallah. Kalau kata Banunung Marzuki rahimahullah, kun ma'allah wa illa fakun ma'aman ma'allah. Engkau bersama Allah, kalau enggak sama orang yang dekat sama Allah, sekolemnya sama orang yang demen ibadah, nanti ketarik biar dekat sama Allah. Begitu. Ini penting. Allah itu Allah, nggak ada makhluk yang hebat, nggak ada. Begitu. Kiai susah juga sama. Manusia yang bukan Tuhan. Begitu. Ada susahnya ya ada. Cuman berkelas, artinya berbeda-beda. Ada yang susahnya urusan ini, susahnya urusan itu. Manusiawi. Muak juga. Maka ceritakan yang baik-baik. Jangan diceritakan kesusahan. Kalau diceritakan kesusahan, pastikan hidupnya ditakdirkan sama Allah tambah susah. Tambah susah. Boleh main ke Kalimantan, moga rezekinya pada luas ini yang hadir. Besok nih Desember ziarah tuh Wali Kutub
wali besar bermuara di Kalimantan Selatan, Sidi Syekh Zaini Abdul Ghani. Zara tuh, lihat orang Kalimantan, orang susah, punyanya singkong, sedekah singkong. Punyanya ini enggak menunjukkan kesusahannya, didikannya enggak, padahal orang susah begitu, enggak subur, enggak, tapi enggak mau dia kata dirinya susah. Agama hormati sebisa mereka. Saya enggak punya makanan, saya mah bisa ngatur lalu lintas, nyuruh berhenti orang makan, Pak berhenti, itu dia yang bisa. Kayak begitu sudah. Rahimahullah rahmatul abr. Mulia itu orang Kalimantan Selatan, hebat-hebat. Kita jangan ditunjukkan kesusahan kita sama orang, jangan, sama Allah. Andai pun ngadu sama kiai-kiai itu bukan mau nunjukkan kesusahan, minta cara untuk dekat sama Allah supaya Allah ilangin kesusahannya. Apa caranya? Itu maksudnya. Datang sama kiai-kiai itu, bahasa modernnya konsultasi gitu, bahasa kampungnya minta petunjuk. Ini bagaimana begitu, minta petunjuk itu perlu supaya kita hidup ini jangan sampai susah terus. Karena itu saudara, kenapa orang-orang dulu gampang hidupnya bahagia, para sahabat, para tabi'in? Karena orang dulu tuh ulamanya melek, umatnya tidur. Nah, orang tidur dibangunin sama orang melek, gampang apa susah? Gampang. Orang melek bisa bangunin orang tidur, bisa nggak? Bisa. Kita hidup di akhir zaman di mana ulamanya tidur, umatnya mati. Orang tidur supaya bangunin orang mati, bisa nggak? Ini jadi berat sama kita. Begitu satu sama lain, ndak benar. Begitu di dalam dakwahnya ini bermasalah. Balik sama Allah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling tinggi selain menyebut la ilaha illallah. Allah sampai mati, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang terakhir yang dia omongin la ilallah, surga duluan. Senyapanya, saking tingginya. Di dunia begitu, bangun tidur baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Minimal sehari 20. Kalau demen kredit 4 kali habis sholat sunat ke 4 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kata Sidi Syekh Saleh Al-Ja'fari,
makamnya tak jauh dari Al-Azhar, dekat Mujawirin, dekat makamnya pengarang Syarah Hikam Imam Syarqawi. Bacanya untuk memantapkan tauhid kita. Mustahil Tuhan berbilang. Kalau ada teman kita sukses, maju, nggak perlu gedek sama dia. Allah itu yang ngasih. Tuhan kita juga balik sama Allah, balik sama Allah. Ada orang berobat sembuh, Tuhan kita juga itu yang sembuh. Maka kita kudu balik sama Allah, balik sama Allah. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Kata Nabi, hei umatku, ente jangan anggap saya tinggi dibanding Nabi Yunus. Jangan, sama. Pada apa? Tauhid. Nabi di langit doa, langit ketujuh. Nabi Yunus di bumi, di laut, di dasar laut, dalam perut ikan. Di mata Allah sama. Mau di langit, mau di bumi, didengar sama Allah. Asal mantap yakin kita sama Allah. Kita ini kurang mantap karena kurang doyan zikir. Mantepin zikir kita biar kita paham benar-benar Tuhan itu esa. Mudah-mudahan Allah berikan kita tauhid yang benar, tauhid yang mantap, tauhid yang kokoh, sehingga hidup kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja kajian kita. Ada pengumuman, baik, dipersilahkan.